Lanjutannya, ittaqullaha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi sudah diawali daripada perintah atau seruan kepada orang-orang yang beriman plus perintahnya ittaqullah. Jadi fase jenjang utamanya begitu Pak. Jadi Islam, iman, takwa. Jadi jenjang kalau di kerjaan nama jenjang karir. Ini jenjang status di hadapan Allah. Jenjang status di hadapan Allah. Dari Islam, alhamdulillah kita sudah Islam dari lahir. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur. Lalu kita naikkan yuk kepada beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya yang 6, rukun Islam itu ada 6, lalu naikkan derajat makom kita kepada ketakwaan dengan perintah Allah ittaqullah. Karena memang tadi yang kita sampaikan di awal, jenjang tertinggi daripada umat manusia adalah takwa. Semula-mulia kalian adalah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah pertamanya untuk orang-orang beriman adalah ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kalau kaji takwa ini lama, Pak. Karena memang kaji takwa ini tidak berhenti-berhentinya. Bahkan kalau kita sering saya sampaikan yaitu pesan takwa atau pengingat ketakwaan itu wajib berada di antara dua khutbah di sholat Jumat. Ketika pesan takwa tidak ada, maka batal khutbahnya, ya batal sholat Jumatnya. Maka kalau bapak-bapak sholat Jumat, kalau tidur ya nggak kedengeran khutbahnya, makanya jangan tidur. Maka ketika ada khutbah, dengarkan. Kok nggak ada pesan takwa ya? Berarti batal. Ada ceritanya, ada ustadz mungkin saking semangatnya begitu membara menyampaikan materinya beliau, lupa pesan takwanya Pak. Lupa pesan takwa. Terus bagaimana tuh? Ada yang ingatkan. Dia bilang istighfar, ya Allah saya salah apa. Udah sholat Jumatnya batal. Nah maka beratnya jadi khotib begitu tuh. Nanti Ustaz Subhan kalau nanti Ustaz Subhan khotib dan sebagainya berkesempatan khotib, ingat-ingat tuh. Ada rukun-rukun khutbah, syarat sah khutbah. Ini hati-hati. Makanya gak sembarangan orang bisa naik mimbar. Gak sembarangan juga orang bisa jadi imam. Maka ini perlunya kita belajar agama. Ya minimal imam di rumah. Kalau imam di rumah juga ada salah, istri jadi makmum, anak jadi makmum, kita sholatnya belepotan. Ya Rob. Jangan dah. Maka beratnya laki-laki begitu. Beratnya laki-laki begitu. Dia menjadi imam. Jadi imam itu harus benar. Jadi yang menjadi penggawanya sholat ya imam itu. Nah itu nanti Ustaz Ruslan ini yang punya kepatanan untuk bicara tentang rumah sakinah mawaddah warahmah, bagaimana seorang laki-laki menjadi pemimpin, ini Kiai Ruslan. Nah kembali Bapak Ibu dirahmati Allah, takwa itu pesan yang luar biasa dan memang harus ada di dalam khutbah Jumat. Kita tutup, nanti kita lanjutkan lagi dengan satu perintah ittaqullaha, satu lagi wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Saya potong sampai sini dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaklah kalian melihat, wahai nafas atau wahai manusia, setiap orang ma qaddamat ligot, apa saja yang akan terjadi untuk esok hari. Maksudnya apa Bapak Ibu dirahmati Allah? Maksudnya adalah
apa yang sudah kita siapkan untuk esok hari. Yang paling jauh, apa yang sudah kita siapkan untuk kematian. Yang lebih jauhnya lagi, apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat. Ini loh. Jadi potongan ayat ini sebelum nanti kita lanjutkan lagi lebih jauh lagi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, jangan terlena kalian dalam hidup. Al-baqa'u lillah, yang kekal hanya Allah. Umurmu gak kekal, hartamu gak kekal, jabatanmu gak kekal, apalagi ketenaranmu gak kekal. Kamu mati seminggu juga orang udah lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ini indah sekali Bapak Ibu dirahmati Allah. Hendaklah kalian melihat, wahai semua manusia, wahai semua orang, wahai semua hamba-hambaku, ma qaddamat lighad, apa yang akan terjadi di esok hari. Bukan hanya sekedar melihat, tapi mampu mempersiapkan. Nanti bahkan kalau kata bahasa Kiai Hasan, lagi-lagi saya kutip bahasa beliau, banyak orang berpikir hidup enak, tapi jarang sedikit orang berusaha mati enak. Betul? Itu bahasa Kiai Hasan. Kurang lebihnya begitu. Banyak orang yang berpikir apa? Hidup enak, tapi jarang orang mempersiapkan mati enak. Dalam ya perkataannya ya. Dalam. Hidup enak, wah pagi jadi siang, siang jadi malam, malam ke malam lagi, wah jungkir balik sana sini, wah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Untuk apa itu? Untuk hidup enak. Tapi pernahkah kita berpikir untuk mati enak? Ya Allah. Mati dalam sholat, mati dalam kajian, mati kayak Ustadz almarhum Yahya Waloni ketika khutbah, mati ya Rabb. Mati dalam berzikir, mati dalam membantu orang, Masya Allah. Mati dalam mencari rezeki yang halal dengan keringat dan niat yang luar biasa hanya karena Allah. Sholat tahajud, mati dalam keadaan puasa, ya indah sekali. Pernahkah kita berusaha untuk itu? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, saya tutup, wal tanzur nafsun. Ikutin yuk. Bukannya wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. God itu artinya godan itu artinya besok. Jadi wal tanzur, perhatikanlah setiap manusia, wahai hamba-hambaku, kata Allah, apa yang akan terjadi besok. Artinya di dalam makna yang tersirat adalah sudah apa yang kamu persiapkan untuk esok hari. Esok hari maknanya luas, bukannya hari Rabu, bukannya hari Kamis saja. Besok hari Kamis, besok saya makan apa ya? Jangan itu saja berpikir. Tapi nanti mati saya bagaimana ya? Nanti hari kiamat hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Saya di mana ya? Maka ketika ittaqullah sudah benar, maka wal tanzurnya harus juga dipikirkan. Takwa sama dan akan berbarengan dengan bagaimana persiapan kita untuk masa depan. Saya kira itu saja Bapak Ibu dirahmati Allah. Besok kita lanjutkan lagi karena memang sudah siang. Banyak yang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan hari kematian, mempersiapkan hari kiamat. Jadi dunia ini ada tempat
persiapan. Dunia ini hanya tempat persiapan, bukan kalau bahasanya di Sulaiman, dunia ini tempat apa? Hanya tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Ustaz Diri Setiawan. Dunia ini tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Jadi tempat tinggal kita di akhirat. Tempat kita tinggal kita di akhirat. Dunia ini ya tempat kita meninggal. Karena kita tinggal semuanya. Tapi kalau tempat tinggal sesungguhnya kita adalah di akhirat, tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita semuanya.